Mas, berapa lama setelah di-reject baru bisa ajuin kenaikan limit lagi ya? Oke, selamat datang kembali di channel Bapak Tutorial. Nah, di video kali ini kita akan lanjut ngobrolin tentang kartu kredit, tentunya di series Ngobrol Santai. Jadi inilah series Ngobrol Santai yang ke-24. Jadi kalau kalian penasaran apa aja sih yang udah kita obrolin di episode-episode sebelumnya, kalian bisa lihat di channel YouTube ini. Nah, ini adalah episode ke-24. Tentunya seperti biasa, kami dari tim sudah memilih pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan kalau pertanyaan ini tuh banyak yang nggak tahu, atau mungkin pertanyaan ini tuh pertanyaan umum. Jadi penting banget untuk kita bahas di video kali ini. Oke? Nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini datang dari Kak Miftah. Jadi Kak Miftah tuh naik gini. Saya lupa bayar tagihan kartu. Terus kartu diblokir. Gimana cara buka blokirnya, Pak? Jadi kalau kamu punya kartu kredit apapun, nah kalau di sini Tokopedia Card, OVO Card, atau Nextcard, saran saya jangan pernah kamu lupa bayar, karena lupa bayar kartu kredit itu bukan hal yang sepele. Banyak konsekuensi atau banyak resiko yang kamu alamin ketika kamu lupa bayar. Contohnya, kartunya diblokir kayak punya Kak Miftah. Terus yang kedua, nanti kualitas kreditmu bisa jadi jelek atau skor kreditmu bisa jadi jelek, dan nanti kamu akan susah kalau ngajuin pinjaman KPR atau pinjaman beli mobil gitu-gitu. Terus yang ketiga, kebiasaan bayar tagihan tidak tepat waktu itu ya membuat kualitas kredit kita jadi nggak bagus. Jadi saya sarankan jangan sampai lupa bayar. Nah, tapi kalau udah terlanjur gimana nih, Pak? Saya udah lupa bayar nih dan kartu terblokir. Caranya yang pertama, kamu bayar dulu tagihan kartu kreditmu. Tagihannya berapa kamu bayar. Nah, setelah kamu bayar, kamu langsung telepon call center untuk dibukakan blokirannya atau dibuka blokirnya. Ya, walaupun sebenarnya begitu kamu bayar, secara sistem nanti begitu mendeteksi akan otomatis terbuka. Tapi biar prosesnya lebih cepat, kamu bayar, langsung kamu telepon call center, sampaikan masalahnya dan sampaikan bahwa kamu sudah membayar tagihan dan nanti akan dibukakan oleh call center dan nggak diblokir lagi. Itu caranya. Oke, mungkin udah cukup jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini datang dari Kak Ciko. Jadi Kak Ciko naik gini. Bang, sekarang naik limit fee-nya 100.000 ya, bukan 75.000 lagi. Kalau saya lihat per hari ini di website resminya Bank BRI, biaya kenaikan limit itu masih di 75.000. Nah, saya nggak tahu nih Kak Ciko ini kok bisa bilang 100.000 kenapa? Apakah emang habis naik limit terus ada biaya increment limit fee sebesar 100.000 atau enggak? Nah, saya nggak tahu, tapi kalau berdasarkan dari websitenya Bank BRI sampai hari ini tuh masih 75.000. Nah, buat kalian yang belum tahu, kalau kamu mau melakukan request kenaikan limit dan limitmu disetujui, kamu akan dikenakan biaya. Jadi naik limit itu nggak gratis, dikenakan biaya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga ini bilang gini. Harus punya rekening Bank BRI dulu nggak sih sebelum punya kartu kredit Bank BRI? Jawabannya enggak. Jadi saya ketika punya kartu kredit OVO Card, Tokopedia Card, saya bikin dulu kartunya ini di ACC punya, baru saya bikin rekening Bank BRI. Jadi nggak diharuskan punya rekening BRI dulu baru bisa memiliki kartu kredit BRI. Bisa punya kartu kredit dulu baru bikin rekening. Nah, mungkin kalian nanya, loh, kenapa kok bikin rekening BRI kan udah punya kartu kreditnya? Nah, saya bikin rekening BRI karena saya melakukan pembayaran tagihan itu menggunakan Brimo biar gampang dan real time. Makanya saya bikin rekening BRI. Oke, udah jelas? Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat ini datang dari Kak Yanti. Kak Yanti naik gini. Mas, berapa lama setelah di-reject baru bisa ajuin kenaikan limit lagi ya? Kalau ngikutin aturan atau ngikutin ya pedoman-pedoman kartu kredit, standarnya tuh 6 bulan sekali kalian baru bisa melakukan request naik limit, atau waktu ideal untuk request naik limit itu per 6 bulan. Tetapi pada kenyataannya beberapa pengguna kartu kredit Tokopedia tentunya
Banyak sekali yang cerita di channel ini atau di kolom komentar ngomong kalau pada dasarnya tuh nggak harus nunggu 6 bulan dan mereka udah di ACC. Contoh ini dari Kak Agus nih. Kak Agus nih bilang gini, saya Desember kemarin ngajuin pertama ditolak. Desember loh, bulan lalu. Lalu masuk ke halaman pengajuan di BRI Credit Card Mobile, lalu turunkan nominalnya di bawah angka sebelumnya yang ditolak. Awalnya limit saya 10k, lalu pengajuan ke 25k ditolak langsung. Iseng cobain ke pengajuan 20k langsung ACC. Silakan dicoba lagi aja Kak. Nah ini sharing resminya seperti itu. Jadi teorinya per 6 bulan sekali, tapi pada kenyataannya di bawah itu pun juga di ACC. Nah ini dikembalikan lagi ke kita. Mau ngajuinnya nanti nunggu 6 bulan atau sekarang? Ya bisa dicoba sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima nih datang dari Kak Manusia. Wih, namanya Kak Manusia nih. Jadi ini Tokopedia Card kalau ditautin di akun Tokped lain aman nggak ya? Soalnya akun utama saya udah abu-abu. Nah, kalau kamu udah punya kartu kredit Tokopedia Card seperti ini, terus kamu mau tautin di akun Tokopediamu, akutin di tahun Tokopedianya temanmu atau sahabatmu atau kakakmu atau adikmu, bisa banget, nggak masalah. Jadi kamu tautin kemana-mana pun bisa, karena nanti pada dasarnya ketika melakukan transaksi itu akan dibutuhkan namanya CVV yang harus dimasukin 3 digit kode rahasia dan tentunya ada OTP. Jadi tenang, kau masukin ke beberapa akun Tokped nggak masalah, karena nanti pada dasarnya yaitu butuh CVV sama butuh OTP. Jadi aman, nggak masalah. Silakan mau ditautkan ke beberapa akun Tokopedia, no problem. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan ke-6 ini datang dari Kak Bumdes. Kak Bumdes ini gini, Bang, maaf mau tanya, apa bedanya tarik tunai via kartu Tokopedia Card langsung dengan loan on phone? Tolong dijelasin Bang. Oke, jadi ini menarik nih pertanyaannya. Jadi ini buat kalian para pengguna baru, jadi ini penting banget informasinya. Jadi kalau kalian ingin mengambil dana tunai dari kartu kredit Tokopedia Card itu ada 2 cara. Cara yang pertama, kalian tarik tunai langsung di ATM, masukin kartunya di ATM, masukin PIN dan ambil uangnya. Cara kedua, pakai program namanya Loan on APPS atau Loan on Phone. Nah, program Loan on Phone ini kalian melakukan pengajuan dana tunai menggunakan aplikasi BRI Credit Card Mobile. Jadi kalian mengajukan lewat aplikasi dan nanti dananya akan dikirim ke rekening kalian. Dan prosesnya ini membutuhkan waktu sekitar ya maksimal 1 hari kerja, dan itu pun di hari kerja doang ya. Jadi kalau pagi ngajuin ya biasanya siang udah masuk. Nah, perbedaan mendasar dari 2 ini adalah bisa atau enggaknya dicicil. Kalau kamu tarik tunai di ATM itu nggak bisa dicicil, nggak bisa cicilan. Tapi kalau loan on phone itu bisa kamu cicil sampai 3 tahun atau 36 bulan dengan bunga yang menarik. Tentunya bunganya berubah-ubah tergantung promonya Bank BRI. Contohnya sekarang nih, bunganya kalau nggak salah di 0,29 dan ini promo yang sangat menarik banget yang tidak dimiliki oleh bank-bank lain. Ini lebih murah loh daripada Bank Mandiri. Yang biasanya Mandiri itu paling murah. Kayak gitu. Oke, udah cukup jelas Kak Bumdes. Kalau udah cukup jelas, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Jadi pertanyaan ke-7 datang dari Kak Dehan. Kak Dehan nanya gini, split payment Tokopedia Card masih bisa nggak sih Pak? Gitu. Jawabannya udah nggak bisa. Jadi sekarang udah nggak bisa split payment. Buat kalian yang belum tahu, dulu itu kita bisa split payment. Jadi transaksi di Tokopedia, limit untuk 3 juta, mau beli HP dengan harga 5 juta, yang 2 juta bisa pakai GoPay, dan 3 juta bisa kamu cicil kayak gitu. Jadi enak bisa split payment, tapi sekarang udah nggak bisa dan ya nggak bisa. Kalau kamu mau split payment, ada satu caranya, tapi split paymentnya secara offline. Dan ini pun hanya di toko-toko HP. Ini udah pernah saya buktiin, contohnya di iBox, di Erafone, di Samsung. Jadi kalau offline masih bisa, kamu datanglah ke suatu toko mau beli HP harganya 7 juta. Anggap aja limitmu cuma 5 juta. Ya udah, yang 2 juta kamu bayar pakai tunai, yang 5 juta pakai cicilan, bisa nggak? Bisa banget. Tapi ini offline bukan online. Tapi kalau online udah nggak bisa sama sekali. Oke, mungkin itu aja ya 7 topik atau 7 pertanyaan yang saya bahas di video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai selesai. Dan tentunya semoga kalian suka, dan kalau ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan salam sukses selalu.